Kabupaten Pesisir Selatan. Diseminasi budaya positif kali ini saya lakukan bersama rekan-rekan sejawat dan didampingi oleh Kepala Sekolah PT SDN 11 Kapan. Ki Hajar Dewantara mengutamakan sekolah itu sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit, memberikan pupuk dan air. Dari uraian di atas, kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebuah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengupayakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal yang tidak baik. Maka dari itu, karakter murid akan tumbuh dengan baik pula, sesuai dengan proyek profil Pancasila. Adapun tujuan dari diseminasi kali ini yaitu 1. Mensosialisasikan budaya positif kepada rekan sejawat. 2. Menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan menyusun keyakinan kelas. 3. Menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila pada peserta didik dengan kegiatan-kegiatan sekolah budaya positif. Misa tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, berdiskusi dan bersosialisasi kepada rekan sejawat terkait disiplin positif. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas dan praktik segitiga restitusi sebagai dampak pelanggaran kesepakatan kelas. 3. Menjelaskan kepada peserta didik mengenai keyakinan kelas. 4. Memfasilitasi peserta didik membuat keyakinan kelas dan dipajang di kelas. 5. Mendokumentasikan setiap kegiatan yang menumbuhkan, mencerminkan dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tolak ukur. Guru mampu membimbing peserta didik menyusun keyakinan kelas yang bermakna. Peserta didik mampu menyusun keyakinan kelas kemudian memajangnya di kelas. Selanjutnya, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan sekolah. Adapun harapan dari diseminasi positif ini, semoga tercipta budaya positif dan lingkungan belajar yang nyaman di sekolah, serta terciptanya karakter siswa sesuai dengan profil Pancasila. Berikut ini merupakan video diseminasi budaya positif Modul 1.4. Sosialisasi atau presentasi saya hari ini. Dan saya berencana akan menerapkan ini di sekolah kita mengenai itu budaya positif. Yang pertama itu kita lihat sekolah kita, Bapak Ibu, bagaimana situasi dan kondisi di sekolah kita setelah beberapa periode ini. Saya perhatikan sekolah kita ini masih sedikit belum bagus budaya positif yang dilakukan di sekolah kita ini. Nah, masih banyak kita temukan karakter-karakter siswa atau karakter-karakter siswi kita belum atau masih dikatakan belum bagus. Nah, marilah kita bersama-sama Bapak Ibu untuk menegakkan atau meluruskan atau membantu menuntun mereka untuk membentuk karakternya sesuai dengan kodratnya. Satu itu seperti apa sesuai dengan kodratnya.
kita mencapai hasil yang maksimal. Insya Allah kalau langkah-langkah ini kita laksanakan, kita jabarkan, kita lakukan, insya Allah akan menemukan hasil yang bagus. Yang pertama itu nanti saya akan bahas mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu sudah saya rangkum sebenarnya mengenai istilahnya itu kendala-kendala atau penyakit-penyakit yang ada di sekolah kita. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yaitu adalah perubahan dari fase ke fase. Contohnya anak kita kelas 1 atau kelas 2, dari fase TK ke kelas 1 SD, kelas 1 SD ke kelas 2 sampai begitu seterusnya. Itu adalah paradigma belajar. Nah, dari kelas 1 ke kelas 2 itu perubahan pola pikir pembelajaran itu sudah berbeda, sudah ada yang meningkat, sudah ada yang berkurang. Jangan sampai berkurang ya Bapak Ibu, ingat atau keinginan belajarnya. Kalau dapat ngatur, bertambah enggak. Itu yang dikatakan mengenai perubahan. Nah, selanjutnya itu disiplin positif. Seperti yang saya jelaskan tadi mengenai disiplin positif. Jadi, menurut pandangan saya secara pribadi, itu disiplin positif di sekolah kita ini masih bisa kita perbaiki, maksudnya masih kita lebih baguskan supaya sekolah kita ini bisa menjadi sekolah yang unggul, menjadi sekolah yang sangat diminati oleh bapak wali murid nantinya. Nah, untuk selanjutnya ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kita sama-sama tahu anak kita ini juga merupakan manusia biasa sama seperti kita. Nah, jadi mereka itu juga mempunyai kebutuhan ingin disayangi, kebutuhan ingin diperhatikan, kebutuhan ingin diberi kebebasan dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau di dalam kurikulum Merdeka sesuai dengan pemahaman kita semua bahwa anak itu kalau dalam belajar itu mereka merdeka sesuai dengan keinginan, minat dan bakatnya. Tidak ada awak pengen anak tuh harus berhasil di bidang IK, akademik IK. Tidak ada seperti itu lagi Bapak Ibu. Setiap anak itu pintar, tidak ada anak yang bodoh. Mohon maaf. Semua anak itu pintar, tidak ada anak yang bodoh. Mereka itu adalah sesuai dengan minat dan bakatnya. Ada anak yang lemah di segi matematika, tetapi dia pintar di segi seni. Itu artinya minat bakatnya di seni. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kebutuhan manusia itu kita harus memerdekakan mereka. Tidak bisa lah orang seni, orang subuh belajar matematika. Tidak bisa lah orang matematika disuruh olahraga. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi solusi kita di kelas, solusi kita di sekolah kita ini bagaimana kita cara atau menumbuh kembangkan minat bakat dia. Dia seni. Nah, kita pasak-pasakan juga harus dapat nilai 100 matematika. Tentulah tidak bisa. Kalau seandainya minat bakatnya seni, kita pupuk, kita arahkan dia sesuai dengan kodratnya. Umpamanya kodrat umurnya umur 6 tahun itu kelas 1, sudah bisa menyanyi umpamanya. Kita pupuk, kita latih. Jangan sampai nyanyi juga bisa. Matematik bahasa Indonesia ada tahu, macu lagu tahu. Nah, itu salah Bapak Ibu. Sebenarnya setiap anak itu ada kebiasaan minat dan bakatnya masing-masing. Nah, yang selanjutnya itu posisi kontrol. Posisi kontrol itu Bapak Ibu, kita selaku guru itu tidak lagi otoriter. Kita tidak lagi menjadi raja di atas pembelajaran. Pembelajaran itu berpusat kepada murid. Apa-apa permasalahan itu murid. Kita hanya sebagai fasilitator di dalam kelas. Anak yang tak paham, awak sebagai fasilitator. Tak awak yang dipilih dari Bapak Ibu, anak yang menemukan bakatnya sendiri. Kalau anak itu tidak mau belajar matematika, berarti anak itu tidak ada minat matematikanya. Yang dibasuh pula, orang harus paham matematika. Tidak apa-apa nilainya 50 Bapak Ibu, yang penting ada minat bakatnya. Dan selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Saya sudah menerapkan keyakinan kelas saya sebelum
Tak bisa awak tekan tidak datang tepat waktu. Kecil awak jom kalau you tak lagu bisa lagu Bapak Ibu. Kenapa? Karena mengingat situasi dan kondisi sekolah kita ini Bapak Ibu, jalannya seperti ini, hujan betul, bagai, tentu tidak bisa. Tentu ada toleransi sedikit. Bagaimana kesepakatan kita? Atau jangan beribut ketika belajar, atau belajar menyenangkan, terserah. Kita minta keinginan dia untuk seperti apa kehendaknya belajar. Awak cuma menetapkan itu sebagai kesepakatan. Tapi kalau inyu yang buat keyakinan, inyu yang melanggar, awak mengajak karakteristik, yaitu umpamanya anak terlambat tak boleh dimenungi Bapak Ibu. Anak ini tak boleh dimenungi Bapak Ibu. Ini garang-garang dah. Kalau awak mengi dalam hati jom, jangan mengi sampai ke inyu. Kalau inyu dimenungi, kalau kecil dihajar dewantara, itu dapat merusak karakter peserta didik itu sendiri. Kalau ibarat awak agak itu ngeleput belajar. Tengok muka awak yang inyu tak senang lagi, apalagi belajar dengan kita. Sudah cantik muka awak Bapak Ibu kalau inyu tak senang dengan mata pelajaran awak. Hitunglah payah. Nah, karena saya juga pernah merasakan dahulu, kalau saya tidak menyenangi gurunya, maka saya juga tidak menyenangi mata pelajarannya. Apalagi mata pelajaran tersebut. Nah, kita selaku guru harus mampu menyelesaikan masalah dengan cara segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu kita sebagai manajer bisa, Bapak Ibu sebagai penghukum juga boleh, tetapi dengan kategori anak itu memang tidak patut lagi. Cara menghukumnya itu sesuai pula dengan kalau kecek dihajar dewantara. Nah, kalau inyu datang terlambat, jangan ditunggu balik. Jangan berlawanan seperti itu. Kalau seandainya inyu tidak mau belajar, jangan ditekan sekolah. Nah, seperti itu. Jadi kalau anak itu seandainya dia datang terlambat, kita suruh kasih umpamanya belajar bulanan. Contohnya terlambat tadi bahasa Indonesia, kita membaca, suruh dia membaca sendiri. Atau seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya ingin bercerita dulu. Itu pendidikan pada zaman dahulu dengan inikah. Apa mungkin dulu perbedaannya? Inikah awak lah Bapak Ki Hajar Dewantara selaku kontributor pendidikan kita, yaitu kurikulum mereka ini banyak berpatokan kepada ilmu-ilmu beliau atau konsep-konsep yang beliau bikin. Apalagi guru penggerak ya, selalu memakai itu konsep pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Pada zaman dahulu rakyat itu hanya diajari berhitung, menulis, membaca. Tak adu aja. Aku banyak etek-etek orang dulu tak bisa membaca Bapak Ibu. Kalau sekarang pendidikan itulah mencapai kepada lebih karakter pemain anak itu kalau lewat di depan kita lebih ke norma kesopanan. Tak perlu dia pintar, yang penting akhlaknya bagus. Banyak kita tengok di sekolah-sekolah yang lain, walaupun kita guru dari sekolah lain, pasti mereka salami. Pasti mereka kalau mau lewat, kalau kita berbicara, permisi Bu. Kalau disingkat, awakmu didengar. Awakmu tak kokang. Ini belut tak, awak tak kokang. Banyak seperti itu. Apakah sekolah kita tidak bisa seperti itu Bapak Ibu? Saya rasa bisa. Bisa itu dari kita yang bergerak dulu Bapak Ibu. Umpamanya kita kasih contoh yang baik dulu. Jangan awak cuk merendah di hidung kamu. Awak tak lewat mau merendah. Jangan aku lagi mau diambil kan. Kenapa anak merendah di mana? Nah, yang kedua mulai dari diri kita dulu. Yang ketiga baru kita menggerakkan mereka. Setelah kita ajarkan mereka, pasti dia akan sedikit banyak lah berubah. Kenapa? Karena di kelas kita selalu dituntut untuk mengajarkan karakter yang bagus, berbicara lemah lembut, sopan santun, dan lain sebagainya. Tidak
Ibu yang dikatakan dengan disiplin positif itu adalah mengacu kepada disiplin diri, baik diri awak selaku guru maupun diri anak-anak awak selaku siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mendisiplinkan orang lain, kita sebaiknya disiplinkan diri kita terlebih dahulu. Jangan mentang-mentang awak burung, awak bebas hukum atau memenuhi anak awak burung. Sebaiknya Bapak Ibu janganlah sedikit-sedikit hukum gitu. Ada trik-triknya gitu. Setiap anak itu pasti mempunyai kesalahan. Kita pun manusia biasa juga mempunyai kesalahan. Kalau seandainya inyo tidak bisa dikatakan dengan 2 atau 4 pasang mata, cobalah dari hati ke hati Bapak Ibu kita mengatakannya. Mana tahu Bapak Ibu, kalau hati ke hati lah bermain Tuhan, aduh ada iman. Ambo raso kalau anak sudah tersentuh hatinya, pasti inyo akan berubah. Tetapi kalau inyo tidak tersentuh hatinya, tidak ada hatinya Pak, pakailah segitiga restitusi tadi Bapak Ibu. Kalau ibarat kata Ki Hajar Dewantara kan, tugas awak selaku guru itu hanya sampai kelas 6. Kalau ada pun terdidik karakternya awak, dialah kelas 7 untuk yang usia ini. Pokoknya jangan anak, jangan sampai mati karakter awak. Maksudnya seperti ini, lah pakai tiga restitusi Bu. Lah sampai ke dia tidak gua ubah anak gua, mereka tunggunya ulah dan peranainya. Biarkan saja Bapak Ibu. Sampai dia tamat kelas 6 nanti, kelas 7 lagi dia bersaing, di sana dia akan mendapatkan lingkungan dan pendidikan baru, cara dan belajar yang baru. Dia orang yang usia ini. Jangan sampai awak yang mengecap-ngecap, jangan sampai awak yang merubah anak. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu, itu adalah cara kita menanamkan disiplin kepada mereka. Contohnya kita selaku wali kelas, anak datang terlambat dengan sepatu terbalik sebelah putih, sebelah minyak. Saya juga pernah menemukan anak pakai baju putih, celana pramuka. Sering dulu waktu wali kelas 4. Itu Bapak Ibu, cara kita menanamkan disiplin. Jangan disuruh balik. Mana tahu soalnya memang cabi, mana tahu soalnya basah atau hilang pas dijemur. Tanya dulu Bapak Ibu, jangan langsung dibenging. Kenapa? Karena kalau lah tahu alasan pagi inyo meretung gua, berarti memang inyo nih anak yang mempunyai kebutuhan dasar ingin disayangi. Kenapa? Anak-anak yang seperti itu pastilah tidak diperhatikan orang tuanya. Masuk yuk sekolah pakai soal pramuka, pakai baju putih, pakai pula topi merah, kan lain dari seragam yang lain ya kan Bapak Ibu. Nah itu adalah anak-anak yang tidak terlalu diperhatikan oleh emaknya. Apa salahnya kita di sekolah selama jam pembelajaran kita kasih perhatian dengan mereka. Ini adalah kebutuhan dasar manusia seperti yang kita jelaskan tadi. Pertama, bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima. Di dalam kelas itu ada anak yang berkemampuan rendah, jangan pula dikucilkan, jangan pula disebut-sebut terus. Nah, kapan perlu inyo diperhatikan dengan seksama, dengan secara intens, dengan secara lebih dekat lagi. Mana tahu dia malu, mana tahu nanti dia sukanya tidak suka belajar dengan orang banyak seperti itu. Nah, nyujoh gitu. Motivasi perilaku manusia. Motivasi Bapak Ibu mungkin kita sudah sama tahu, itu adalah dorongan yang timbul dari diri secara sadar Bapak Ibu. Jadi awak apapun yang awak kerjakan tidak perlu menunggu perintah dari atasan. Kita sendiri yang melaksanakan. Kalau seandainya motivasi diri kita itu sudah bagus, tentu anak akan termotivasi dari awak Bapak Ibu semuanya. Saya yakin Bapak Ibu kalau seandainya kita kompak memajukan sekolah kita ini, mungkin akan bisa merubah paradigma belajar. Tetapi
kita tidak kompak, takutnya nanti anak awak akan sampai mereka lah sampai kemat nanti gitu. Bahkan takutnya nanti malah mempengaruhi kepercayaan wali kelas, wali murid. Ini adalah jenis motivasi, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada yang intrinsik dan ada yang ekstrinsik. Intrinsik itu berasal dari dalam diri kita, sedangkan ekstrinsik itu berasal dari orang lain ataupun lingkungan. Ini Bapak Ibu posisi kontrol yang saya maksud tadi, yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kita selaku temannya, sebagai pemantau dan manajer. Kalau penghukum tadi, kalau dia salah langsung kita hukum, kita kasih dia hukuman. Umpamanya Anda pakai sepatu atau datang terlambat, dulu dia lari-lari lapangan sampai 50 kali. Itu adalah penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, maksudnya seperti ini. Kan sudah ibu bilang kemarin kamu pakai juga baju ini, kan udah ibu sebut kemarin kamu juga pakai juga sepatu kebalik. Nah, jadi dia merasa bersalah, hatinya tersentuh. Nah, lebih bagus ini ya Bapak Ibu, teman dan pembuat rasa bersalah dan manajer. Kalau pemantau, nah awak nengok, nah awak ada aktivitas wadah, tindakan awak ada. Nah, ini Bapak Ibu contoh penghukum. Hormat pada tiang bendera selama 3 jam, selama 5 jam, selama 1 hari. Kalau pembuat rasa bersalah itu awak bukan mengih dekat inyo, tetapi menyentuh hatinya. Kalau aku sebut petang belajar dengan rajin, kan rendah nilai apa ini. Oh yuda rendah nilai ambo gara-gara ambo tidak belajar. Nah Bapak Ibu, keyakinan kelas, semoga Bapak Ibu sudah mempunyai keyakinan kelas semuanya, walaupun belum ditempel, walaupun belum dipajang Bapak Ibu. Saya berharap seperti itu, karena setiap kita atau setiap kelas harus mempunyai keyakinan kelas. Kalau dulu namanya kesepakatan kelas, sekarang namanya keyakinan kelas. Kenapa dirubah kesepakatan dengan keyakinan? Kalau keyakinan itu kita sama-sama meyakini, kalau kesepakatan itu kita sepakat kalau itu yang kita laksanakan. Ada sejenis tekanan di sana. Tapi kalau keyakinan, kita yakin, sama-sama kita jalani dengan sepenuh hati. Saya rasa Bapak Ibu sudah tahu bagaimana cara membentuk keyakinan kelas, apalagi Bapak-Bapak Ibu yang senior dari saya. Itu tidak perlu saya jelaskan lagi mengenai pembentukan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini saya rasa wajib setiap kelasnya. Nah, seperti ini kesepakatan kelas 3. Datang tepat waktu, masuk, datang keluar dan masuk keluar kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menyimak penjelasan dari guru, bertanya jika tidak mengerti, simpati terhadap sesama, menjaga kebersihan. Mungkin di kelas lain itu berbeda keyakinannya, itu tidak apa-apa. Yang penting bisa menuntun anak-anak kita ke hal yang lebih positif Bapak Ibu. Masih di restitusi Bapak Ibu, kita masuk lagi ke restitusi yang terakhir, segitiga restitusi. Ciri-cirinya itu menguatkan fokus belajar Bapak Ibu. Anak-anak awak tadi kalau inyo melakukan kesalahan, kalau inyo lagi dimengih, itu inyo tidak fokus belajar ini. Kalau seandainya inyo diumbu-umbu, diojek-ojek, hatinya tenang, pikirannya senang, pasti dia akan fokus pada pembelajaran. Dan besoknya lagi pasti dia tidak akan melakukannya. Kenapa? Karena dia sudah membuat kesalahan dengan cara tidak dimarahi. Kalau dimengih, pagi ibu mengih gua, apa mana salah ngomongin mas aneh. Pasti you panik Bapak Ibu. Tidak ada fokusnya lagi untuk belajar dengan kita. Tetapi dia kalau dia nyaman, tenang, bahkan kalau kita tidak ada mesti ditanya. Ini kesimpulannya ya Bapak Ibu, bagaimana secara anak awak itu sesuai dengan yang kita harapkan
berakhlak mulia, berkarakter, disiplin. Dan seperti itulah Bapak Ibu presentasi saya hari ini. Saya berharap Bapak Ibu semuanya bisa melakukan disiplin positif di sekolah untuk memajukan sekolah kita ini. Tentulah kita bersama, tidak bisa saya sendiri saja, terutama Ibu Kepala meskinya selalu mendukung usaha-usaha kecil kami untuk memajukan atau merubah sedikit demi sedikit sekolah kita. Walaupun saya tidak bisa menggerakkan semuanya, setidaknya saya berusaha menggerakkan diri saya sendiri terlebih dahulu, baru orang lain dan komunitas atau sekolah kita. Bapak Ibu, itulah presentasi saya hari ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep-konsep inti modul budaya positif tadi adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Adapun perubahan paradigma belajar, yang pertama itu pada zaman kolonial Belanda, yang kedua itu pada pendidikan paradigma baru. Kalau pada zaman kolonial Belanda, itu rakyat hanya diajari berhitung, menulis, membaca seadanya dan untuk kepentingan kolonial Belanda. Sedangkan pendidikan paradigma baru berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Pendidikan paradigma baru yaitu pembelajaran berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil Pancasila. Yang kedua itu disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selain itu, disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan suatu tanpa hadiah dan ancaman maupun hukuman. Konsep disiplin dengan identitas gagal, di mana ada hukuman dan penghargaan serta hadiah. Kalau hukuman itu lebih menyakitkan, merasa tidak nyaman, memaksa murid jadi takut, murid menyembunyikan kesalahan, serta murid menjadi rendah diri. Lalu penghargaan atau pemberian hadiah itu sebenarnya tidak efektif, dapat merusak hubungan atau membuat iri. Nah, memastikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya.
Ada lemnya itu Kak, tempel dulu. Lanjut. Lanjut. Anissa. Raisya. Udah tempel aja Raisya, enggak apa-apa, ada. Nah, cepat Raisya. Nadine, lanjut Nadine.
Najwa, kamu tahu kenapa kamu Ibu panggil ke kantor? Tahu, Bu. Kenapa? Karena saya terlambat datang sekolah, Bu. Nah, karena kamu terlambat datang ke sekolah. Iya, tidak ada manusia itu yang sempurna. Setiap manusia itu mempunyai kesalahan. Jadi kenapa kamu terlambat datang ke sekolah? Karena saya tadi kesiangan, Bu. Nah, karena kamu kesiangan bergadang. Jadi apa kesepakatan kelas kita, Najwa? Datang tepat waktu, Bu. Nah, lalu Berpakaian yang rapi, Bu. Lalu apa lagi? Apa kesepakatan kelas kita? Tertib, duduk tertib, Bu. Duduk tertib. Nah, jadi kesepakatan kelas apa yang kamu langgar? Datang tepat waktu. Nah, bagaimana kamu ke depannya lagi? Saya tidak mengulangnya lagi, Bu. Nah, karena kesepakatan atau keyakinan kelas kita itu tidak boleh dilanggar, apapun alasannya. Jadi untuk ke depan kamu tidak akan mengulangnya lagi. Dah, silakan masuk ke dalam kelas.